Seseorang yang melakukan suatu penelitian selama 6 bulan lamanya. Kemudian di dalam pertengahan bulan, mereka disuruh berhenti untuk melakukan penelitian tersebut disebabkan masih belum adanya hasil yang dicapai di dalam penelitian tersebut. Lantas, apakah hal tersebut dapat diadili Dewan Juri yang terhormat? Tentu saja tidak. Hal inilah yang akan saya bahas dalam perdebatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Iko Bang Triasa Winyana, berdiri selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang bertugas untuk menentang penuh apa yang telah dikatakan di dalam mosi perdebatan kita pada kali ini, yang berbunyi, Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Baik Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya memasuki poin argumentasi saya, perkenankanlah saya untuk membawakan satu poin penting, menyebutkan satu poin penting yang akan saya bawakan dalam perdebatan hari ini, yaitu mengenai poin justifikasi mengapa hal ini tidak perlu disesali, mengapa mengenai praktik Galactic Zoo dan juga proyek penelitian tersebut tidak perlu untuk disesali apabila terus berjalan, apabila hal tersebut telah dilaksanakan. Baik Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan, sebelum saya memasuki poin argumentasi saya, di sini saya akan menentang segala argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Yang pertama, pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya di dalam pelaksanaan Galactic Zoo ini akan menggunakan pajak dari masyarakat yang akan dialokasikan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah akan mendanai bagi masyarakat Uni Eropa yang telah melaksanakan praktik Galactic Zoo ini selama 15 tahun lamanya dengan dana alokasi 300 juta euro. Dewan Juri yang saya hormati, dengan waktu yang sangat lama tersebut, apakah pembicara pertama dari tim pemerintah bisa mengatakan bahwa hal ini memiliki tujuan yang sangat tidak jelas? Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Hal tersebut dikarenakan dengan akal yang logis, dengan nalar yang logis, tentunya dalam jangka waktu yang lama tersebut yang telah dilaksanakan oleh penelitian tersebut, oleh ilmuwan tersebut dalam jangka waktu 15 tahun, tentunya memiliki tujuan ataupun visi yang sangat jelas dalam melaksanakan kegiatan Galactic Zoo ini, Dewan Juri yang terhormat. Lantas, bagaimana bisa pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang tidak jelas? Kemudian Dewan Juri yang saya hormati, pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya dengan adanya Galactic Zoo ini belum adanya hasil konkret ataupun hasil nyata dari adanya praktik Galactic Zoo ini. Memang Dewan Juri yang saya hormati, dalam jangka waktu yang singkat ini, dalam kurun waktu saat ini memang masih belum adanya hasil yang nyata dari adanya praktik Galactic Zoo ini. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mengapa pembicara pertama dari tim pemerintah selalu mengatakan bahwasanya hal ini selalu tidak berhasil? Memang hal ini masih belum mendapatkan hasil yang nyata. Akan tetapi dengan adanya praktik Galactic Zoo ini, banyak pembelajaran yang akan didapatkan oleh para ilmuwan tersebut untuk terus berupaya, Dewan Juri yang terhormat. Kita mengenal bahwasanya untuk terus belajar dan jangan pernah putus asa. Lantas mengapa pembicara pertama dari tim pemerintah seolah-olah menghentikan hal ini? Seolah-olah pembicara pertama dari tim pemerintah mematahkan semangat dari para ilmuwan yang telah melakukan penelitian selama 15 tahun lamanya mengenai Galactic Zoo ini. Dewan Juri yang saya hormati, kemudian pembicara pertama dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa sebaiknya dana-dana dari alokasi pemerintah dilaksanakan kepada hal-hal lain, terkhusus kembali di dalam pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan mengenai teknologi yang berinovasi tinggi. Dewan Juri yang saya hormati, teknologi berinovasi yang diciptakan ini tentunya diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada saat ini. Dan saat ini masih banyak sesuatu yang belum ada mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan antariksa, berkaitan dengan luar angkasa. Lantas hal tersebut juga akan berkaitan dengan Galactic Zoo ini. Seolah-olah pembicara pertama dari tim pemerintah membatasi ruang lingkup perdebatan kita pada kali ini yang mengatakan bahwasanya sebaiknya dialokasikan kepada hal lain. Padahal dengan adanya alokasi ini, dana alokasi sebesar 300 juta euro kepada Uni Eropa ini akan memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi bangsa kita ke depannya. Lantas mengapa hal ini patut untuk disesali, Dewan Juri yang saya hormati? Inilah poin penting perdebatan kali ini, yang mana saya akan membawakan poin argumentasi saya yang pertama, yakni mengenai justifikasi bahwa Galactic Zoo tidak perlu untuk disesalkan, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan membawakan satu poin saja, yakni mengenai esensi dari Galactic Zoo. Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Hal tersebut dikarenakan Galactic Zoo ini dapat muncul dikarenakan kita percaya bahwa adanya alien-alien di luar muka bumi saat ini ataupun di muka bumi saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Di mana alien didefinisikan, di mana alien seperti yang telah kita ketahui bersama tidak hanya berada di luar bumi, melainkan segala sesuatu yang berada di muka bumi tetapi masih belum terspesifikasi jenisnya. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai alien, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di sini saya akan mengatakan bahwasanya adanya Galactic Zoo ini disebabkan oleh kepercayaan kita terhadap bau-bau alien ini.
Dewan Juri yang saya hormati, esensi Galactic Zoo ini akan mempertahankan kehidupan di muka bumi saat ini. Karena apa? Dengan adanya praktik Galactic Zoo ini, kita akan mempertahankan harapan kehidupan di bumi. Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Hal tersebut dikarenakan dengan kita bermain dengan kasus terburuk sekalipun, apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka bisa saja kemungkinan bahwasanya alien-alien tersebut yang tidak diketahui keberadaannya mampu untuk menguasai bumi. Lantas apabila hal tersebut telah terjadi, pembicara pertama mengatakan bahwasanya hal tersebut akan dialokasikan kepada mengenai COVID-19 kemudian lain sebagainya, tentu juga tidak akan tercapai Dewan Juri yang terhormat. Sebagai analoginya saja, dalam sebuah pantai yang saat ini sedang mendung, kemudian penjaga pantai tersebut telah mengarahkan bahwasannya masyarakat yang berada di sana untuk segera pergi. Akan tetapi masyarakat di sana masih tetap diam untuk melaksanakan segala aktivitasnya yang sekiranya mereka mampu untuk dalam jangka waktu yang singkat ini. Lantas apabila hujan tersebut setelah turun, hal semua yang telah dilakukan di dalam pantai tersebut akan buyar Dewan Juri yang terhormat dan tidak terlaksana satu pun Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang saya hormati, kenapa hal ini adil ataupun kenapa hal ini dapat diserahkan kepada Galactic Zoo ini? Dewan Juri yang saya hormati, di mana apabila Galactic Zoo ini tidak dilaksanakan ataupun munculnya suatu penyesalan sehingga membatalkan adanya Galactic Zoo ini, justru akan menimbulkan problematika baru ke depannya. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Hal tersebut dikarenakan apabila Galactic Zoo ini tidak dilaksanakan, kita tidak mengetahui seberapa bahayakah dunia luar yang masih kita belum ketahui, apakah mereka akan berdampak baik ataupun berdampak buruk ke depannya. Hal tersebut tidak akan kita ketahui. Untuk itulah diperlukannya adanya Galactic Zoo ini, Dewan Juri yang terhormat, serta juga penelitian terkait makhluk-makhluk alien ini. Dewan Juri yang saya hormati, ini dapat bekerja dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Galactic Zoo ini, yang walaupun memang belum mendapatkan hasil yang konkret ataupun nyata, walaupun yang memang 100% belum ada hasilnya saat ini, akan tetapi Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya Galactic Zoo ini tentunya akan membuat suatu ilmuwan-ilmuwan yang berada di sana berinovasi lebih lanjut, sehingga mereka akan menemukan suatu inovasi-inovasi baru dan dalam mengembangkan wilayah mereka. Seperti contohnya saja, seperti menemukan sumber-sumber tanah ataupun sumber-sumber tanah tambang dan sumber tanah tambang yang berada di muka bumi saat ini, yang dapat kita katakan bahwa tanah tambang di muka bumi akan habis. Untuk itu di sini saya pembicara pertama sangat bangga selaku tim oposisi. Terima kasih.